Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah walidzalika qala an-nabiy sallallahu innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil Walhamdulillahi rabbil Walhamdulillahi rabbil. Adik-adik sehat? Neng-neng sehat? Yang penting pada sehat. Betul? Karena sehat itu mahal. Betul? Sehat itu mahal. Yang sakit mah diputusin pas lagi sehat-sehatnya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, teristimewa Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sindang Jaya, Ibu Hajah Yeni. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur. Jangan lupa kepada segenap para dewan guru, para wali kelas, wali murid semuanya yang hadir, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan, mudah-mudahan kita doakan para pejabat-pejabat kita dijadikan pejabat yang takwa kepada Allah. Amin. Jadikan pejabat yang adil tur bijaksana. Dijadikan pejabat yang mampu menjunjung tinggi nilai harkat martabat negara kita, negara Republik Indonesia. Jauh-jauh dari Cisoka sampai sini disia-sia. Sia-sia. Jauh-jauh ku datang dari Cisoka, namun pada akhirnya aku yang kecewa. Pada akhirnya aku terluka. Teristimewa yang saya hormati, adik-adikku, para siswawan, siswati, santriawan, santriawati, karyawan-karyawati, anak perawan harus berhati-hati. Jangan sampai tergoda buayan yang jimani sang lelaki. Karena di zaman sekarang ini, Neng, tidak sedikit lelaki yang datang membawa 1000 janji lalu pergi meninggalkan 1.000.000 luka. Anda. Zaman sekarang ini banyak lelaki modus, betul gak? Banyak janji tapi nggak ada bukti. Banyak kata-kata tapi nggak ada realita. Mampu ngasih coklat tapi nggak mampu ngasih seperangkat alat sholat.
Mampu bilang I love you tapi gak mampu ngajak ke penghulu. Itu kan sakit, Besti. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salli wa sallim daiman mada. Salli wa sallim daiman mada. Wal ali wal ashabi man semuanya salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi man. Lanjut, masih semangat. Ibu, bapak-bapak haruslah saling percaya, betul? Bapak berangkat kerja, ibu gak boleh curiga. Ibu jangan ngomel aja kalau bapak pulang kerja. Takut pulang kerja bapak bawa janda muda. Salli wa sallim daiman ala madan. Salli iman ala madan. Wal ali wal ashabi man. Lanjut. Jomblo ada jomblo. Jomblo ada jomblo. Jomblo yang belum laku, janganlah suka cemburu, betul? Modus gak kenal waktu, padahal ditolak melulu. Syukur. Coba hubungi mantan, lalu ajak balikan. Sakit tidak tertahan, mantan sudah nikah duluan. Salewata iman ala madan. Salewata iman ala madan. Wal ali wal ashabi man. Lanjut, masih semangat. Hidup di akhir zaman, banyak cinta buat mainan. Cewek diajak jalan tapi cuma dianggap teman. Jangan sok kegantengan ngajak cewek jalan, mending nikah duluan biar tidur gak kedinginan. Salewata iman ala madan. Saleh iman ala madan. Wal ali wal ashabi man. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaat.
Ya Rabbal. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada pagi menjelang siang ini kita dapat kumpul dalam rangka memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kumpulnya kita, hadirnya kita ini adalah tanda bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad. Karena Nabi kita punya janji, dan janji Nabi itu nggak pernah bohong. Apa kata Nabi? Man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak nanti akan duduk bersanding bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa. Makanya ketika kita berbicara tentang cinta, ketika kita berbicara tentang cinta, cinta itu adalah sesuatu yang sangat indah, betul. Namun cinta yang paling indah adalah cinta yang tidak ada pertemuan tapi saling merindukan. Betul. Saya mau tanya yang hadir di sini, apakah pernah ketemu sama Rasulullah? Apakah pernah duduk bareng bersama Rasulullah? Belum pernah. Terkadang sama guru-guru kita dijelasin betapa mulianya Rasulullah, betapa agungnya baginda Rasul, sehingga timbul kecintaan kita di dalam hati kita. Betul apa betul? Karena cinta yang sejati bukan hadir dari pandangan mata, tapi cinta yang sejati hadir dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya jangan main-main dengan hati, bro. Bapak-bapak, jangan kau lukai perasaan hati wanita, betul gak? Wanita diciptakan oleh Allah bukan dari tulang kaki tapi dari tulang hati rusuk. Artinya kenapa? Wanita diciptakan oleh Allah bukan untuk dibebani tapi untuk dicintai, disayangi dan dihargai. Tepuk tangan buat wanita. Rasa dibela. Makanya bapak jadikan istrimu di rumahmu sebagai ratu, jangan jadikan sebagai pembantu, betul gak? Betul tidak? Kalau saya jelasin nih, yang kewajiban nyuci piring bukan istri tapi kewajiban suami. Urusan imah kewajiban suami, ngurusin anak kewajiban suami. Jangan mau dibodohin sama laki, bu, betul gak? Tugas ibu mah cuma dua, satu ibadah sama Allah, kedua taat sama laki. Kalau kata laki nyuci, ya nyuci. Impas ya, satu-satu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang maulid, maka kita harus tahu siapa sih orang yang paling pertama menggagaskan maulid. Catat, betul. Siapa sih orang yang paling pertama ngadain maulid? Karena jangan sampai maulid tiap tahun kita rayain, ketika ditanya siapa orang yang paling pertama ngadain maulid, kita nggak tahu, itu kan mengisinin, besti. 500 tahun konon. Sejarah yang saya baca, setelah pupus wafatnya baginda Rasul Muhammad SAW, ini umat Islam mulai jauh dari agama. Diajak muaji susah, diajak sholat apalagi, sama ustadz benci. Ustadz lewat dikatain setan berkah. Maka tampil Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memberikan sebuah gagasan untuk diadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara kumpulin ulama, kumpulin ustadz agar menulis sejarah kelahiran dan perjalanan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka muncul Saroful Anam, muncul Al-Barjanji, betul? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Subhan. Lalu siapa sih orang yang paling pertama ngadain maulid? Abu Sa'id Kaukabari bin Abu Hasan Ali bin Baktikin, yang bergelar Al-Malikul Mu'adam Mudawfarudin,
yang berkuasa pada tahun 1144 sampai 1150. Ini orang yang paling pertama ngadain maulid, motong kambingnya 5.000 ekor. Bow. Ada orang sini motong kambing maulid 5.000 ekor ada. Paling juga ayam ketela. Tapi mudah-mudahan dengan maulid, alhamdulillah, masa Allah luar biasa ini. SMP Negeri 1 Sindang Jaya menyambut lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan ini tanda bukti kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Sama hadir yang hadir di sini cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, cinta sama Islam, cinta sama yang ngomong. Maka setelah kita mengucapkan bahwa kita cinta terhadap Nabi, buktikan sejauh mana kecintaan kita terhadap Nabi, betul tidak? Karena cinta itu tidak cukup dengan sebuah ungkapan, cinta itu butuh kepastian, guys. Ngaku cinta mah gampang, yang jadi masalah cinta kita diterima atau kagak, betul gak? Maka ketika kita mencintai seseorang, kali-kali orang tersebut tidak membalas cinta kita, itu namanya cintanya bertepuk sebelah. Maka ketika cinta bertepuk sebelah tangan, maaf, sakitnya tuh di sini masih terasa sampai hari ini. Anak-anak zaman sekarang kan kalau udah cinta-cintaan, bucinnya bukan main, betul gak? Tengah malam pacaran di alam sutra, duduk di atas motor sambil desek-desekan. Mulutnya mah ngobrol, tangannya mah piknik. Sambil ngerayu, sayang, aku gak bisa hidup tanpamu, karena kamu yang jadi napas hidupku. Dunia ini gelap tanpamu sayang, karena kamu yang jadi matahari. Pokoknya aku gak bisa lupain kamu. Kalau aku mau makan, pasti wajahmu sudah di piring. Kalau aku mau mandi, pasti wajahmu sudah di gayung. Setan kali. Apalagi anak-anak zaman sekarang pacaran dari pagi sampai sore, WhatsAppan gak berhenti-berhenti, betul gak? Oh, isuk-isuk udah sayang lagi ngapain? Baru bangun, Beb, makasih ya perhatiannya. Muah. Siang dikit nge-WA lagi, sayang udah makan belum? Yang banyak ya makannya biar sehat. Makasih ya perhatiannya, I love you for love me. Jaga ya pola makanmu sayang. Aku gak mau kamu makan semut sama kodok, apalagi makan kunang-kunang, ntar pantat kamu nyala sayang. Kemudian yang kedua, saudara hadirin, cinta itu butuh pengorbanan, betul gak? Berani bercinta harus berani berkorban. Takut berkorban jangan bercinta, mending jomblo sampai kiamat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Cinta butuh pengorbanan, kan dijelasin sama ulama. Laukana hubbuka shadiqul aqta, kalau benar ngaku cinta pasti akan mengikuti orang yang ia cinta. Betul. Innal muhibba lima yuhibbu modi, sesungguhnya orang yang benar-benar mencintai pasti ia akan mengikuti orang yang ia cintai. Artinya kalau benar ngaku cinta, suka ngikut dan ngikutin insya Makanya kalau kita ngaku cinta sama Nabi, ngaku cinta sama Rasul, ikuti apa yang diperintahkan Nabi, apa yang diperintahkan oleh Rasul. Mana ciri cinta sejati? Mau melaksanakan ibadah sama Allah Subhanahu. Insya. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak semata-mata kata Allah kuciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Insya. Jadi pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Apa sih yang dinamakan ibadah? Apa sih takrif dan definisi daripada ibadah? Ba'dul ulama membagi ibadah terbagi dua bagian. Ada yang dinamakan ibadah mahdhah, ada yang dinamakan ibadah ghair mahdhah. Ibadah
Rasul lahir, ada sekelompok pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abroha datang ke kota Mekah dengan membawa pasukan yang terlatih, dengan membawa kendaraan yang multi canggih. Kendaraannya bukan Pajero, bukan Bijero, bukan Empok Tuner, tapi kendaraannya gajah, kendaraan yang super hebat. Betul? Betul. Datang ke kota Mekah bukan untuk membangun, tapi untuk ngancurin kota Mekah. Kurang ajar si Abroha. Betul apa betul? Lalu Allah kirim manuk, burung dibawain batu, batunya batu kerikil. Itu batu kerikil ngambilnya bukan dari material, tapi dari neraka. Dilemparin itu batu ke Abroha dan pasukannya. Abroha langsung dan pasukannya udah mati semua. Alhamdulillah. Makanya punten sebelum Rasulullah lahir di zaman jahiliyah, wanita nggak ada harganya. Maaf, kalau dibandingin sama seblak, masih mahalan seblak. Maaf, ada seblak ada. Kalau lagi ngetren seblak, ada seblak Prasmanan, ada seblak ceker mercon, ada seblak kolom, bentar lagi seblak sepiteng. Yang ramai biasanya cewek-cewek nih, cewek-cewek kumpul di tukang seblak, bener gak? Karena cewek itu paling hobi makan seblak di ladaan. Karena prinsip wanita lebih baik sakit perut daripada sakit hati. Betul. Artinya kenapa? Asal begitu lahir dibunuh, asal begitu lahir dikubur hidup-hidup. Naudzubillah min. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir, maka derajat wanita diangkat setinggi-tingginya sampai dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Alhamdulillah. Survei membuktikan yang jadi presiden keluarnya dari bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang jadi guru keluarnya dari bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang jadi kiai keluarnya dari bapak-bapak ibu-ibu. Yang suka nyolong ayam jadi aku. Semua dari rahimmu. Betul. Ada kan lagunya Benoa, hafal Benoa? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding abah. Kau mengandung, melahirkan, meneneni, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu. Engkau yang mengandung, kau yang mereneh, kita yang merenehi. Betul. Teruskan merenehi. Bagaimana mereka akan reneh kalau kita tidak merenehi? Mari kita bersatu dalam hal reneh merenehi. Kau yang mengandung. Betul. Ibu adalah wanita yang mulia. Betul. Surga ada di bawah telapak kaki. Ridallah, diridol walidain, ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua. Allah bisa ridho kalau orang tua kita ridho, Allah bisa murka kalau orang tua kita murka. Jadi pesan saya yang terakhir, jangan coba-coba kita lukai hati perasaan orang tua kita. Betul apa betul? Karena anak yang akan selamat, anak yang akan bahagia dunia akhirat, anak yang bakti kepada orang tua. Insya. Ketika ada anak kita, minta doanya. Ketika sudah tidak ada, datang ke makamnya, kita jarahin, doain orang tua kita. Betul apa betul? Sementara orang sekarang salah, Wali Songo didatangin, Cirebon hampir tiap bulan. Sementara kuburan orang tua kita gak pernah ditengok-tengok. Betul apa betul? Paling lebaran doa setahun sekali, itu juga nyasar gak ketemu kuburannya. Adanya ngomong sama kakaknya, kak kuburan bapak mana? Jangan nanya gua, puyeng gua. Coba lu minta Sherlock sama bapak. Emangnya malaikat punya Google Map? Jarang ngajak ustadz tak terkadang hadiah puji. Anaknya nggak sambil berdiri megang HP, bikin status lagi jarah guys. Dipoto kuburan bapaknya, cetrek upload di Facebook. Mudah-mudahan almarhum bapak saya diterima di sisi Allah. Kata bapaknya nyautin, jangan terlalu sisi, ketengahin atau dikit mah. Makanya sekarang maaf, jendela dunia sudah ada di genggaman kita, HP, betul gak?
Orang zaman sekarang masih banyak matanya ngelihat HP ketimbang ngeliatin Al-Qur. Ke depan HP, ke dapur berak bawa, nenek-nenek berak bawa HP, sampai WC bikin status, doain ya semoga lancar. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Selamat umur yang berkah. Mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah. Kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hadirin rahimakumullah. Bentar lagi masuk waktu Jumat, udah setengah 10. Saya pulangnya jauh. Ya, mudah-mudahan datang ke sini hitung-hitung silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi saya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masil maqasidana, amin. Wa balik muradana, wa yasir umurana, wa wasi arzaqana, warfa' darajatana bi barakati hadis sholawat wa bi karamati Tuhan Syabul Qadir Jailani wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kulli umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir, amin ya rabbal. Dengerin sebelum saya tutup, adik-adik, neng-neng, dengerin ya. Ada yang kenapa? Oh, kecapean ya. Udah dengerin, doain biar sembuh ya. Sebelum saya tutup, masih kangen sama ceramah Ki Gacon. Hari Minggu yang punya TV silahkan disetel TV-nya, akan ada acara Damai Indonesiaku. Hari Minggu habis zuhur jam 1 akan hadir penceramah Ustadz Ahmad Aliuddin, garis miring Ki Gacon dari Cisoka. Yang punya TV setel TV One jam 1 hari Minggu, insya Allah saya nggak bakalan ada. Mulai topik kalau hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.